Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Firmansyah, NIM 2019 dari Prodi Teknik Elektro Universitas Hang Tua Surabaya. Pada video kali ini saya akan memberikan sebuah hasil pemaparan dari tugas yang sudah saya kerjakan pada mata kuliah mikrokontroler berkenaan dengan materi komunikasi serial UART ataupun Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Nah, pada tugas kali ini yaitu terdapat sebuah 3 tugas ataupun latihan 1 dan latihan 2. Kemudian di sini ada latihan yang ketiga yaitu latihan pengembangan. Nah, di sini saya mungkin akan memberikan sebuah hasil pemaparan untuk latihan yang ke-1 terlebih dahulu. Oke, untuk latihan yang ke-1 di sini yaitu mengirimkan data dari Arduino ke laptop. Nah, jadi ini mengirimkan data dari Arduino ke laptop. Nah, pada latihan ini itu saya sudah mencoba mengirimkan data dari Arduino ke laptop dan dipantau ataupun dilihat pada menu fasilitas serial monitor yang terdapat di software Arduino IDE. Nah, kemudian dari board Arduino itu bisa langsung dihubungkan ke jalur yang ada pada komputer atau laptop. Hal ini dikarenakan pada board Arduino tersebut itu sudah dilengkapi oleh chip converter untuk merubah dari level tegangan TTL microcontroller ke level tegangan USB ataupun komputer laptop. Nah, berikut mungkin saya bisa lanjut untuk memaparkan dari program yang sudah saya buat, yaitu program akses serial UART Arduino yang mengirimkan data dari Arduino ke komputer PC ataupun laptop. Nah, ini mungkin sudah saya buat program dari Arduino IDE-nya. Oke, untuk dari yang pertama, device setup. Di sini terdapat sebuah pengaktifan serial 0 dan pengaturan nilai dari baud rate. Pengaturan serial 0 ini yang dimaksudkan yaitu serial yang digunakan pada Arduino Uno. Nah, Arduino Uno terdapat hanya satu komunikasi serial. Beda halnya dengan Arduino Mega yang terdapat banyak serial, komunikasi serial, bisa serial 1, serial 2, dan serial 3, lebih dari satu serial. Dan di sini cuma terdapat satu serial karena saya menggunakan Arduino Uno. Dan untuk 9600 di sini yaitu kecepatan dari baud rate-nya. Oke, lanjut ke dalam void loop. Jadi pada void loop di sini yaitu pengiriman dari data string tanpa garis. Nah, untuk pengiriman data dari board Arduino ke PC ataupun laptop yaitu dengan mengetikkan sebuah perintah serial.print, yaitu mengirimkan sebuah kalimat ataupun tulisan karakter tes serial Arduino. Nah, di sini nanti akan dari Arduino akan mengirimkan sebuah tulisan tes serial Arduino ini nanti akan ditampilkan ke dalam serial monitor yang ada di sini. Kemudian diberi jeda selama waktu 1000 milisecond ataupun 1 detik. Nah, di sini tanpa garis yang dimaksud adalah nanti tulisan yang tertampil pada serial monitor yaitu kalimatnya nanti akan berbaris, tidak berganti kolomnya, tidak berganti barisnya, akan tetapi di baris yang sama nanti akan tetap tertampil di baris yang sama, tidak berpindah baris. Mungkin saya bisa mendemonstrasikan secara langsung agar bisa lebih jelasnya untuk ganti baris ini yang seperti tanpa ganti baris ini yang seperti apa gitu. Nah, done uploading. Nah, di sini jangan lupa untuk untuk tetap menyambungkan dari kabel uploader Arduino ke PC, dan ketika akan menampilkan dari serial monitornya ini saya sudah upload programnya, jadi langsung saya tampilkan pada serial monitornya. Nah, maaf sebentar. Nah,
tulisan yang tertampil akan tetap berada di satu baris yang sama dikarenakan menggunakan perintah serial.print gitu. Nah, ini tertampil di satu baris yang sama. Ketika saya reset, tetap ditampilkan di satu baris yang sama. Nah, baik, kayak gitu. Mungkin saya bisa lanjut untuk latihan 1 yang mengirimkan sebuah data string dengan mengganti baris. Nah, ini. Dan perbedaan dari ganti baris ataupun tidak yaitu berdasarkan dari perintah serial.println yang ada di sini. ln yang ada di sini difungsikan untuk mengganti dari baris ketika melakukan sebuah pengiriman data serial ke PC oleh perintah Arduino tadi. Nah, bahwasanya pengiriman data dari Arduino ke PC tersebut masih diset sebagai untuk pengaktifan serial 0-nya, yaitu diatur kecepatan baud rate-nya masih di 9600. Dengan pengaktifannya perintahnya adalah serial.begin. Baik, mungkin saya bisa lanjut untuk mendemonstrasikannya. Jangan lupa untuk tetap menyambungkan pada port Arduino ke laptop, ke USB laptop. Upload. Baik, dan uploading. Dan ketika ingin melihat dari serial monitornya, Arduino masih tetap terpasang pada portnya. Nah, di sini akan ditampilkan tulisan dari tes serial Arduino. Ini serial.print-nya nanti akan bekerja untuk mengirimkan data dari Arduino ke PC-nya, akan menampilkan tulisan tes serial Arduino. Dan println tadi itu fungsinya untuk men-enter dari tulisan yang dikirim dengan jeda pengiriman. Jeda yang tertampil di sini adalah 1000 milisecond. Jadi setelah ditampil tes serial Arduino ditambah kembali setelah 1 detik, ditambah kembali setelah 1 detik. Saya bisa ulangi agar bisa lebih jelas. 1 detik ditampilkan, 1 detik ditampilkan. Begitupun seterusnya, karena di sini masuk ke dalam fungsi void loop gitu. Tes serial Arduino. Oke. Mungkin itu untuk latihan yang ke-1. Saya di sini lanjut ke dalam latihan yang kedua, yaitu mengirim dan menerima data dari komputer atau laptop ke Arduino. Nah, jadi pada latihan ini itu kita akan mencoba mengirimkan dan menerima data dari komputer atau laptop ke Arduino. Jadi dengan menggunakan menu fasilitas serial monitor yang terdapat di Arduino IDE. Nah, jadi nantinya oleh laptop ataupun komputer ini akan mengirimkan data ke Arduino dan juga menerima data dari Arduino dengan menggunakan menu fasilitas yang terdapat pada serial monitor yang terdapat pada software Arduino IDE. Nah, jadi nanti untuk perintahnya yaitu komputer akan mengirimkan sebuah data karakter A, semisal di sini huruf A, yaitu untuk pengaksian dari Arduino, yaitu menyalakan sebuah LED. Jadi mengirimkan keterangan LED nyala melalui jalur serial. Dan untuk komputer yang menerima data, yaitu menerima data melalui jalur serial tadi, yaitu LED-nya akan menyala dan dipantau melalui serial monitor. Nah, jadi ketika LED dari Arduino itu sudah menyala, maka dari serial monitor tersebut akan memunculkan tulisan LED menyala gitu. Dan nanti yang digunakan pada LED-nya yaitu saya menggunakan LED internal yang terdapat pada board Arduino-nya. Yang terdapat pada board Arduino-nya.
Nah, di sini terdapat sebuah LED dan itu nanti akan dikontrol melalui jalur serialnya. Ketika LED tersebut sudah menyala, maka komputer akan ketika LED tersebut sudah menyala, maka pada serial monitor tersebut akan menampilkan sebuah LED menyala, dan tentunya itu dikirim dari Arduino ke PC melalui jalur serial. Dan di sini juga terdapat pengiriman komputer akan mengirimkan sebuah data ke Arduino, yaitu dengan perintah karakter huruf B untuk memadamkan dari LED tadi. Ketika LED tersebut sudah menyala, maka akan mengirimkan sebuah huruf karakter B, maka LED tersebut akan padam pada board Arduino. Di sini akan padam LED-nya. Nah, ini juga melalui jalur serial. Nah, kemudian komputer akan menerima data kembali. Berarti nanti akan memunculkan pada serial monitor tersebut tulisan LED padam gitu. Dan itu dapat dipantau melalui serial monitor. Nah, maka pada Arduino tersebut kan mentransmitkan dan juga meresifkan sebuah data dan mengirimkan sebuah data. Maka dua-duanya tersebut akan bekerja, receiver dan juga transmitter. Nah, baik, mungkin saya bisa lanjut ke dalam perintah program yang sudah saya buat pada latihan kedua, yaitu program akses serial UART ataupun Universal Asynchronous Receiver Transmitter pada Arduino, yaitu mengirimkan terima data yang digunakan sebagai pengontrolan LED. Nah, oke, untuk void setup yang pertama di sini fungsi pengaktifan jalur serial dan pengaturan sebuah byte rate. Nah, pengaktifannya yaitu dengan mengetikkan sebuah perintah serial.begin, kecepatannya yaitu 9600. Berarti kan pengiriman sebuah data bit per secondnya. Kemudian di sini LED yang digunakan tadi kan pada board internal yang ada di Arduino, ya. Berarti tinggal mengetikkan sebuah perintah ini saja, pin mode LED built-in. Nah, LED underscore built-in dengan caps lock. Ini nanti untuk pengaksesan sebuah LED yang ada di Arduino, yang diset sebagai output. Pendeklarasiannya diset sebagai output karena kan dia sebuah LED. Kemudian diberi jeda selama 100 milisecond ataupun 0,1 detik. Nah, setelah void setup ini teraksi, kemudian lanjut ke dalam fungsi void loop, yaitu pengecekan sebuah data yang masuk melalui jalur serial. Nah, jika data tersebut itu sudah masuk ke dalam Arduino, berarti nanti pengecekannya yaitu serial.available. Fungsi dari serial.available ini tadi dicek ketika data dari PC ke Arduino tersebut itu sudah dikirim dan diterima oleh Arduino atau tidak. Nah, maka diceklah dan dimasukkan ke dalam kondisi if. Nah, jika serial.available lebih dari 0, nah lebih dari 0 berarti nanti data serial ini itu tersedia atau tidak, sudah dikirimkan atau tidak gitu. Berarti jika sudah dikirimkan, maka serial tadi itu terdapat sebuah data yang dikirim kayak gitu. Dan ketika data tersebut sudah tersedia atau available, maka terima dari data serial akan dimasukkan ke dalam serial.read dan akan dibaca kayak gitu. Ketika dikirimkan, maka akan dibaca data dari serial yang sudah dikirimkan tadi. Dan juga di sini penampungan data yang masuk yaitu melalui variabel incar dan diberi dengan tipe data karakter. Berarti tulisan yang tertampil ataupun tulisan yang dikirimkan oleh PC ke laptop itu berupa data karakter. Dan kemudian ketika sudah dibaca, maka dimasukkanlah ke dalam sebuah kondisi di mana dari incar tersebut menerima sebuah data apa gitu. Dan incar pada kondisi incar yang diterima tadi kan berupa A dan B. A untuk menyalakan LED dan B untuk memadamkan LED-nya. Berarti kan dimasukkan sebuah kondisi jika incar tersebut bernilai karakter A, yang diterima adalah A dari incar ini tadi, dibaca serial data serialnya tadi, maka akan menyalakan sebuah LED. Berarti tinggal ditulis saja digital LED built-in. LED yang di dalam board Arduino tadi akan menyala high. Nah, kemudian
dari Arduino mengirim ke PC-nya lagi, ke PC ataupun laptop dengan menampilkan sebuah tulisan LED menyala dan diketikkan sebuah perintah serial.println dengan menggunakan ganti baris. Berarti di sini nanti ketika kondisinya A maka ditampilkan LED menyala, ketika B nanti akan memunculkan tulisan yang ganti baris kayak gitu. Nah, ketika A ini sudah teraksi dan LED-nya menyala, maka untuk memadamkan dari LED tersebut dikirimkan kembali tulisannya, yaitu mengirimkan sebuah karakter ataupun huruf B. Huruf B nanti LED-nya akan padam, diberikan dengan kondisi digital write LED built-in low. Nah, kemudian Arduino juga akan mengirimkan sebuah tulisan LED-nya padam. Nah, tulisan ini akan memberikan sebuah status bahwasanya LED tersebut itu menyala ataupun padam. Baik, mungkin saya bisa lanjut untuk pendemonstrasian dari latihan yang kedua, mungkin agar bisa lebih jelasnya pada perintah program yang sudah saya buat ini bekerjanya seperti apa gitu. Baik, lanjut ke dalam demonstrasi pada latihan kedua. Terima kasih. Oke, baik, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan dari latihan yang kedua tadi, yaitu pengontrolan dari sebuah LED yang dikontrolnya dengan menggunakan komunikasi serial. Oke, di sini saya sudah mengupload sebuah program yang tadi sudah saya buat pada latihan yang kedua. Saya mungkin untuk hardware-nya yaitu cuman menggunakan Arduino, dan juga nanti yang dikontrol adalah LED yang ada di sini, LED internal yang ada di Arduino, huruf L yang ada di sini. Nah, nanti untuk pengiriman karakternya saya menggunakan PC yang ada di sini. Nah, nanti ketika saya ketikkan huruf A dan B, berarti A untuk menyalakan LED yang ada di sini dan B untuk memadamkan LED yang ada di sini. Oke, mungkin bisa lanjut saya demonstrasikan. Di sini saya masuk ke dalam serial monitor yang ada dalam Arduino. Serial monitor yang ada di Arduino, dan di set baud rate-nya sebesar 9600. Oke. Untuk kondisi LED-nya yang pertama adalah padam. Ya. Di sini saya ketikkan huruf A. Huruf A yang ada di sini. Nah, huruf A. Kemudian saya enter. Nah, pada serial monitor akan tertampil LED menyala dan juga LED yang ada di Arduino akan menyala. Dan saya ketikkan huruf B ya di sini. Huruf B. Saya enter, maka LED-nya akan padam. Nah, statusnya pada yang tertampil pada serial monitor LED padam. Kayak gitu. LED padam, kemudian A, LED-nya menyala. Statusnya pada serial monitor tertampil. B, LED-nya padam. A, enter, LED-nya menyala. Huruf B, enter, LED-nya padam. A menyala, B padam. Untuk kondisi statusnya itu yang terakhir adalah padam. Berarti di sini adalah padam. Itu. Baik, mungkin itu saja untuk demonstrasi pada latihan yang kedua. Lanjut untuk latihan pengembangan, yaitu latihan yang ketiga. Oke, lanjut untuk latihan yang ketiga ataupun latihan pengembangan. Nah, latihan di sini yaitu pengembangan dari latihan 1 dan juga latihan kedua sebelumnya tadi. Nah, bahasanya dari latihan 2 ini yaitu bisa dikembangkan dengan mengganti aksi dari nyala dan pada LED dan padam LED dengan aksi mengarahkan arah putar motor DC ke kanan dan ke kiri. Nah, berarti outputnya nanti yang diganti adalah motor, bukan LED lagi. Tadi kan menggunakan LED, berarti nanti akan menggunakan motor untuk mengontrol arah putarannya ke kanan ataupun ke kiri. Nah, semisal perintah pengiriman huruf karakter ini diganti dengan R. R nanti definisikan sebagai putar kanan ataupun right, ya.
arah putar motor akan bergerak ke kanan, putar ke kanan. Ketika diperintahkan untuk mengirimkan sebuah data L, karakter L, berarti left, akan memberikan sebuah putaran gerak motor ke kiri. Dan untuk S, ini untuk stop. Nah, gerak putar motor akan berhenti putarannya. Oke. Dan ini bisa dilanjutkan dengan menambahkan pengembangan lagi dengan mengatur kecepatan putar motor dari motor DC yang dikontrol, yaitu dengan mengatur kecepatan putar motor menggunakan teknik sinyal PWM. Nah, besar dari sinyal nilai PWM tersebut yang diberikan berdasarkan perintah pengiriman huruf karakter. Misal karakter yang dikirimkan adalah nilainya 1, maka kecepatannya akan lambat. Berarti kecepatan lambat di sini diberikan sebuah ketentuan range PWM-nya yaitu 75. Kemudian untuk karakter 2 kecepatan sedang, berarti PWM-nya 130. Dan huruf yang ketiga kecepatannya tinggi ataupun maksimal. Nah, nilai PWM yang digunakan maksimal kan 255. Nah, itu. Oke, mungkin di sini saya sudah membuat dari perintah programnya, yaitu pengontrolan motor DC dengan menggunakan komunikasi serial. Oke, mungkin sebelum lanjut ke dalam perintah programnya, di sini saya sudah membuat skematik rangkaiannya. Konfigurasi pinnya akan lebih jelas lagi yang masuk ke dalam Arduino. Nah, jadi saya sudah membuat skematik rangkaiannya menggunakan software aplikasi Proteus. Dan untuk hardware-nya yang digunakan yaitu Arduino Uno tentunya yang pertama. Kemudian di sini saya menggunakan driver motor L298 yang digunakan untuk mendrive pada motor DC yang saya gunakan. Nah, nanti pada driver motor di sini outputnya yang digunakan yaitu out1, terus kemudian out2. Ini terhubung ke dalam output yang digunakan untuk mendrive pada motor tadi. Nah, kemudian untuk yang pin yang digunakan yaitu in1, in2. In1 ini terhubung ke dalam pin yang nomor 7, kemudian in2 ini terhubung ke dalam pin yang nomor 6. Nah, in1, in2 ini nanti digunakan sebagai pengaturan arah putar. Nah, ketika kondisinya yang dikasih pada in1 dan in2 ini high low-nya yang seperti apa nanti akan digunakan sebagai pengaturan arah putarnya. Nah, untuk pengaturan dari nilai PWM-nya, yaitu di sini saya memasukkan kepada pin enable A. Nah, enable A ini dimasukkan pada pin PWM yang di Arduino, berarti pin 9. Pin PWM di Arduino tidak semua pin Arduino adalah pin PWM. Pin PWM tadi pin PWM yang ada di Arduino itu terdapat simbol kayak sinus gitu. Berarti ini pin 3, 5, 6, 9, 10, 11. Ini saya menggunakan pin yang ke-11. Baik, mungkin itu untuk skematik kontrol motor DC dengan menggunakan komunikasi serial yang menggunakan driver motor L298. Oke, saya bisa lanjut untuk penjelasan dari program yang sudah saya buat tadi. Nah, untuk yang pertama tadi pada in1 dan in2 yang ada di sini pada driver motor itu saya masukkan kan di pin 6 dan juga 7. Pin 6 dan juga 7. Untuk pin PWM nya tadi di pin 9, diinisialisasikan pin 9. Kemudian di sini terdapat nilai dari PWM dan pilih putar ini tidak ada. Nah, jadi kemudian untuk variabel nilai PWM ini di set nilai awalnya adalah 0. Nah, nanti ini bisa dikontrol melalui pengiriman serial tadi, bahwasanya nilai PWM tersebut akan di set berputar lambat, sedang, dan juga cepat. Nah, nanti dikontrolnya itu pada nilai PWM yang ada di sini. Dan di set nilainya awalnya adalah 0 dulu. Kemudian lanjut ke dalam void setup. Pada void setup di sini diaktifkanlah sebuah jalur serial tadi dengan ketika serial.begin dengan kecepatan baud rate sebesar 9600. Nah, kemudian untuk penginisialisasi pada in1, in2 dan juga PWM ini semuanya diset sebagai output. Nah, jadi nantinya kan dimasukkan ke dalam kondisi
arah putar pada motor, berarti nanti di set sebagai output, dan juga PWM untuk kecepatannya. Nah, kemudian setelah diinisialisasi tadi pada masing-masing in dan juga pin PWM ya, maka dari Arduino tersebut akan mengirimkan sebuah perintah tulisan, yaitu kontrol motor DC dengan menggunakan komunikasi serial ataupun serial komunikasi. Kemudian di sini terdapat data diri saya, yaitu nama dan juga NIM, itu informasi nama dan NIM. Nah, kemudian di sini ada serial.print, isinya yaitu string /n ataupun len. Ini definisikan sebagai enter. Enternya itu bisa menggunakan print line kosong ataupun bisa menggunakan /n yang kayak gini. Nanti tulisannya yaitu di sini akan tertampil kontrol motor DC ini, kemudian informasi nama dan NIM saya, kemudian di enter akan memunculkan tulisan yang ada di sini. Nah, kemudian di enter kembali untuk menampilkan tulisan yang selanjutnya, kayak gitu, agar tidak tertampil pada baris yang sama, gitu. Nah, ini ditampilkan lagi kondisi motor awalnya kan berhenti, kemudian nilai BWM-nya juga masih 0, gitu. Jadi kondisi motor dan juga nilai PWM-nya nanti akan dapat ditampilkan pada serial monitor. Oke. Lanjut ke dalam fungsi void loop. Nah, pada fungsi void loop di sini yaitu pengecekan dari pengiriman data dan juga penampilan sebuah data pada masing-masing kondisinya nanti. Nah, di sini dimasukkan kembali serial.available seperti yang latihan 2 tadi. Bahwasanya dari data yang sudah diterima itu dimasukkan ke dalam, dicek oleh serial.available apakah sudah tersedia atau tidak, sudah dikirimkan atau tidak, dan Arduino itu sudah menerima atau tidak, gitu. Dan ketika sudah diterima oleh Arduino, berarti kan nilai dari serial tersebut lebih dari 0, maka dicek. Ketika sudah lebih dari 0, maka di Arduino tersebut sudah menerima sebuah data, bahwasanya data apa yang dikirim, maka akan dibaca serial.read, fungsi yang ada di sini. Nah, ketika sudah dibaca, data serial tersebut ditampung ke dalam variabel incar. Nilai dari kondisi nilai tersebut maka akan kondisinya masuk ke dalam variabel in character. Nah, di sini saya menggunakan void switch case. Switch case digunakan sebagai pengkondisi yang akan diubah-ubah ataupun menge-switch dari kondisi in-car. Nah, data apa saja yang diterima oleh in-car nanti akan dimasukkan ke dalam tiap-tiap case-nya. Nah, nanti kan tadi kan pada materinya yaitu ketika diberikan sebuah perintah R, L, S. Nah, ketika R, motor akan berputar ke kanan. Berarti case karakter R, motor akan berputar ke kanan. Nah, ini sebuah fungsi yaitu dimana fungsi putar kanan. Yaitu putar kanan berarti in1 diberikan kondisi high dan in2 diberikan kondisi low. Nah, tadi kan pengaturan in1 dan in2 digunakan sebagai pengaturan arah putar. Oke. Kemudian ketika sudah diaksi, maka di sini jangan lupa diberikan break. Break di sini sebagai pelepasan dari kasus ataupun case R yang sudah diaksi, gitu, agar bisa membaca kasus yang selanjutnya, case yang selanjutnya. Kemudian tadi kan lanjut untuk L, berarti L motor akan berputar ke kiri, berarti dengan perintah in1 low. Nah, in2 adalah high. Oke, ketika motor tersebut sudah berputar, maka di sini juga ditampilkan dari kondisi statusnya motor tersebut itu berputar arah apa. Berarti motor putar kiri, maka akan dikirimkan sebuah tulisan string ke serial monitor. Nanti dari Arduino mengirimkan data motor putar kiri ke dalam PC dengan diberikan sebuah perintah serial.printLine. Berarti ini dengan menggunakan ganti barisnya akan berganti, tidak di satu baris yang sama.
Begitupun untuk kasus-kasus yang selanjutnya, yaitu S, maka motor akan berhenti, ditampilkanlah sebuah tulisan pada serial monitor, yaitu motor berhenti. Di break. Kemudian kasus yang selanjutnya, ketika case-nya 0, maka nilai BWM-nya 0. Nah, ini nilai BWM yang diubah-ubah nanti untuk pengaturan kecepatan motornya. Nah, di sini dimunculkan sebuah kondisi tulisan ataupun status pada putaran motor dan juga nilai BWM-nya. Berarti nilai BWM motor 0, kan motornya berhenti, tidak berputar. Oke, untuk case yang satu, nilai BWM-nya tadi kan 75 pada materi yang ada di sini. Satu, kecepatan lambat BWM 75. Nah, BWM 75. Ditampilkanlah nilai status kondisi pada BWM motornya itu 75. Break. Kemudian case yang dua adalah nilai BWM-nya 130, kecepatan sedang. Kemudian case yang ketiga yaitu nilai BWM-nya 255. Dan dikirimkan oleh Arduino adalah tulisan string nilai BWM motor 255. Kemudian default break. Nah, default di sini yaitu kondisi selain dari case-case yang ada di atas. Nah, di sini tidak menggunakan kondisi selain yang ada di atas. Berarti kan tidak ada aksi sama sekali. Kemudian di break. Dan di sini ada analog rate BWMA adalah nilai BWM. Nah, berarti fungsi analog rate di sini yaitu penampungan dari pin BWM-nya tadi BWMA kan di pin 9. Nanti difungsikan sebagai nilai BWM tadi yang sudah dikontrol menggunakan pengiriman sebuah karakter huruf dan juga karakter angka yang ada di sini 0, 1, 2, 3 dari PC ke microcontroller. Nanti nilainya ini nilainya diubah berdasarkan itu nilai BWM. Jadi analog rate di sini kondisinya untuk mengubah nilai parameter BWM-nya. Oke, dan ini untuk fungsi berhenti, berarti kan in 1 diberikan kondisi low, in 2 diberikan kondisi low. Baik, mungkin agar lebih jelasnya pada perintah program yang sudah saya buat dan juga merujuk pada rangkaian skematik ini yang sudah saya buat untuk mengontrol motor DC dengan menggunakan komunikasi serial, saya lanjut ke dalam pendemonstrasian pada latihan yang ketiga ini, yaitu latihan pengembangan dari latihan yang kedua. Baik, mungkin bisa lanjut ke dalam demonstrasi yang latihan yang kedua. Terima kasih. Oke, lanjut ke dalam demonstrasi pada latihan yang ketiga ataupun latihan yang pengembangan dari latihan yang kedua tadi. Nah, oke, bahan yang dibutuhkan tadi kan Arduino Uno, kemudian modul driver L298 yang digunakan untuk mendrive pada motor DC yang ada di sebelah sini. Nah, rangkaian yang di sini itu merujuk pada rangkaian skematik yang sudah saya buat pada aplikasi software Proteus. Nah, bahasanya pada in 1 yang terletak di sini in 1. Nah, di sini saya menggunakan in 3 dan in 4. In 3 dan in 4. Berarti nanti yang dikontrol motornya adalah yang sebelah sini. Untuk in 1 in 2 motornya sebelah sini. Nah, ini berhubung saya menggunakan sebelah sini, berarti dikontrol adalah in 3 dan in 4. In 3 in 4 ini masuk ke dalam pin nomor 6 dan 7. Untuk pin PWM-nya di sebelah sini. Jumpernya dilepas, kemudian pin PWM-nya dimasukkan ke dalam pin nomor 9. Kemudian ground-nya dijadikan 1. Nah, di sini catur daya sumber tegangan 12 voltnya saya menggunakan adaptor. Untuk yang hitam ini adalah ground, dijadikan 1 dengan microcontroller Arduino. Kemudian yang merah adalah kutub positif 12 volt. Oke, untuk motornya sendiri kutub positif dan negatif masuk ke dalam terminal output pada driver motor L298. Baik, mungkin untuk konfigurasi pinnya seperti itu. Untuk motornya ini saya bisa lanjut untuk mencobanya. Ini sudah saya upload program yang sudah saya buat tadi pada latihan pengembangan untuk pengontrolan motor DC menggunakan komunikasi serial. Oke, saya tampilkan serial monitornya terlebih dahulu. Nah, serial monitornya kan tertampil kondisi yang pertama yaitu motor berhenti dan juga nilai BWM-nya adalah 0. Nah, di sini informasi keterangannya itu kontrol motor DC dengan menggunakan serial komunikasi. Ini terdapat identitas nama saya. Nama saya ini 2019 03 0020.
Nah, tadi kan diberikan sebuah perintah ketika karakter ini saya ketik R dan juga dikirim. Nah, motor akan putar kanan. Nah, kenapa motor di sini masih belum berputar? Dikarenakan nilai dari PWM tersebut masih 0 kondisinya awal. Nah, di sini saya akan tekan 1. Saya tekan 1. Nah, motor akan berputar dengan nilai PWM 75. Motor akan berputar. Kondisi statusnya itu motor putar kanan yang pertama. Ketikkan R tadi, motor putar kanan. Dan ketika saya tambah nilai kecepatan PWM-nya, berarti kan saya ketikkan 2. Kecepatannya akan berubah 130, akan lebih cepat kecepatan motornya. Lebih cepat. Ketika saya ketikkan 3, motor akan lebih cepat. Nah, ketika saya ketikkan karakter 0, maka akan mengirimkan sebuah perintah bahwasanya kondisi 0 tadi kan PWM-nya 0, maka motor akan berhenti. Ketik 3 kembali, motor akan bekerja secara maksimal. 2 kecepatan sedang, 1 kecepatan lambat. Gitu. Baik, ketika mungkin saya tekan B di sini berarti kan berhenti. Nah, ini kondisi statusnya pada motor. Tekan B. B. Mohon maaf, untuk berhenti S adalah stop. Nah, S untuk motor berhenti. Nah, ini untuk kondisi status ketika karakter tadi dikirim. Berarti R adalah putar kanan, kemudian 1 PWM motor 75, yang 1 PWM motor 75, 2 130, 3 adalah kecepatan motor maksimal 255, dan PWM motor 0 itu adalah perintah karakter angka 0. Nah, mungkin saya coba untuk putar kiri. Saya kirimkan putar kiri. Nanti L left, motor akan berputar kiri. Nah, putar kiri. Kecepatan maksimal PWM 0, kecepatan sedang, kecepatan rendah, berhenti S, berhenti S, dan putar kanan kembali. Nah, motor akan langsung berputar karena berhenti adalah memberhentikan dari kondisi in A dan in B tadi. Dari digital read in A adalah low, dan digital read in 1 adalah low, dan in 2 adalah low juga. Dan nilai PWM-nya masih belum terset 0. Jadi ketika saya berikan 0, maka nilai PWM-nya akan 0. Berarti R, nilai PWM-nya adalah 3 maksimal 2, 1. S, L, berhenti, R, 2, 3, motor akan berputar. Dan ini kondisi status ketika karakter dari kondisi tersebut sudah terkirim dan diterima oleh Arduino. Kemudian Arduino juga akan mengirimkan kembali. Jika sudah menerima data tersebut, akan mengirimkan kembali berupa tulisan yang tertampil pada serial monitor. S, E, D, F,
tes 0 ppm berhenti. Baik, mungkin itu untuk demonstrasi dari latihan yang terakhir, yaitu latihan 3, latihan pengembangan pada latihan yang kedua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.